ilmuwan gadungan pemburu ijazah palsu Jokowi, Dr. Tifa, akhirnya ungkap alasan menulis buku ijazah palsu Jokowi bersama Roy Suryo CS. Itu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Alumni Universitas Gadjah Mada sekaligus pegiat media sosial Dr. Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa mengumumkan selesainya buku baru berjudul Jokowi White Paper. Buku ini ia tulis bersama Roy Suryo dan Rismon Hasiholan Sialibar, dua sosok yang juga melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Melalui unggahan di media sosial X pada Minggu, 10 Agustus 2025 malam, Dr. Tifa menyebut buku ini berisi kajian digital forensik, telematika, dan neuropolitika yang menyoroti keabsahan dokumen serta perilaku kekuasaan. Ia mengaku alasan utama menulis buku ini adalah agar pembahasan soal ijazah Jokowi bisa dipahami masyarakat luas. Selain versi cetak, buku ini juga disebarkan secara digital agar lebih mudah diakses. Roy Suryo CS tetap ngayal meskipun fix jadi tersangka. Para pemburu ijazah Jokowi mulai cium bau jeruji besi 15 tahun. Yamaguchi. Jadi ini gak bagus. Gak bagus. Siswa Rismon, kau semakin gila ya. Sabar kau Rismon ya. Saya yakin paling bulan-bulan depan kalian udah akan dapat pengumuman itu ya. Itu kau terlihat semakin gila itu, semakin sinting ya. Ditanya tentang ijazahmu aja kau nggak bisa menjelaskan itu ya. Tapi ijazah orang kau teliti ya. Ikut-ikutan lagi si Roy Panci itu. Kawannya terpojok, dia bilang, ini orang, bukan Yamaguchi, bukan orang Yamaguchi. Dia nggak bisa menjelaskan itu. Lah, memang kau siapa di UGM? Roy Panci Pukima, manusia asuh, kamu kan cuma alumni UGM, ya. Artinya kamu bukan struktur UGM yang berhak menjelaskan ijazah seseorang yang dikeluarkan UGM, ya. Terus kau kenapa? Kalian itu, gerombolan kalian itu udah sampai meneliti macam-macam, menjelaskan macam-macam tentang ijazah Pak Jokowi. Giliran orang mau nanya ijazah Rismon, kau ikut-ikut ngotot, gak boleh, ya, gak berhak. Pakai otakmu itu, Roy Panci ya. Kau residipis, ya. Siap-siap aja kau. Kau akan kembali ke sana itu, ya. Bernostalgia itu di kamar 2x3 itu tuh, ya. Gak lama lagi kalian itu akan ditetapkan jadi tersangka. Jadi kalian semakin gecor, semakin ribut, ya. Puas-puaskan aja lah. Aku yakin lah bulan-bulan depan itu kalian udah akan diumumkan itu jadi tersangka, ya. Terus kalau dipanggil jangan bikin alasan 17-an. Ya, Rismon ya, Roy Panci dan Tifa itu, apalagi yang satu lagi itu Betina satu itu siapa tuh? Ya. Kita keluar di sorot keberatan kita, Mas. Mas, kita keberatan kita. Ngapain ini? Terus? Ini gak ada hubungannya ini. Saya ingin mengatakan ini gak ada hubungannya ini. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah bisa melihat karakteristik orang-orang yang selalu meributkan masalah ijazahnya Pak Jokowi. Ketika ijazah temannya yang bernama Rismon itu ditampilkan di layar lebar, tiba-tiba Roy Suryo mengatakan keberatan. Apa kabar dengan kalian ya yang selalu mengatakan bahwasanya ataupun menuduhkan ijazah Pak Jokowi itu palsu, dicetak di pasar pramuka, bla bla dan segala macamnya itu? Ya, apa kabar dengan hal itu? Tapi ketika Pak Jokowi mempunyai haknya untuk mengatakan keberatan, kalian mengatakan bahwasanya kriminalisasi. Yang lucunya lagi, ketika narsum ya, siapa itu namanya saya lupa, mengajak berdialektika dengan bahasa Jepang kepada Rismon, dia mengatakan lupa bahasa Jepang. Oh. Kemana Komnas HAM suaranya? Komnas HAM, ya, komisioner, kalian takut sama Jokowi atau takut sama rakyat? Oh alah, orang tuh kalian ki, tak kira kena ketek. Komnas HAM nggak mau menerima kalian. Yang kalian salahin siapa? Pak Jokowi lagi.
Kok yono menungso kaya ngene. Kalau kalian hanya melayani keluarga Jokowi, pindah ke Solo sana. Kan di situ si Krismon bilang Komnas HAM itu harus pindah atau bubar. Padahal sebentar lagi yang akan pindah itu ya lo sendiri, Mon. Pindah dari rumah lo ke dalam penjara. Tifa juga udah ketakutan loh. Kemudian untuk para termul semuanya, kalian itu senjatanya cuma hati-hati sebentar lagi dipenjarakan, hati-hati sebentar lagi pakai baju orange. Bukan itu yang membuat kami takut. Udah deh, Pak. Nggak usah gitu. Mendingan, Tifa, lo itu mulai dari sekarang pergi aja ke tukang jahit ya. Ukur baju yang pas, nanti terus dikasih ke pihak kepolisian. Nanti biar ukurannya baju Shopee itu bisa pas buat lo pakai. Gimana Pak Prabowo Subianto? Angkat saya ketua Komnas HAM. Saya panggil itu Kapolri itu untuk RDP dia, Pak. Ya saya bongkar itu rekayasa kepolisian itu. Emang lo itu siapa minta-minta sama Pak Presiden untuk dijadikan ketua HAM? Kalau lo dijadikan ketua HAM, pasti orang-orang yang ngadu ke HAM nanti lo teliti dulu ijazahnya satu persatu, ijazah asli atau bukan gitu. Nah, menurut saya para 3 orang peliniti itu dan juga pengikutnya ya, dongosnya para peliniti ini, kalau mereka bilang bahwa narasi mereka tentang ijazah Pak Jokowi itu demi rakyat Indonesia, ya mendingan kalau mau demi rakyat, kalian 3 peliniti itu coba kalian itu menjaga perbatasan air di Ambalat ya. Itu baru mendukung pemerintah. Di sana nanti kalian pakai pelampung aja, ngelangi neng laut tembiai kok Malaysia mutar. Kalau enggak, mendingan gini Pak Presiden ya, mereka itu gerombolan mereka dan pengikutnya kasih deh 1 pulau buat mereka tinggal. Kalau bisa pulaunya yang dekat dengan Kalimantan Timur ya Pak ya. Soalnya kenapa? Nanti kalau mereka itu sudah pindah ke pulau di daerah sana, bisa sekalian buat mengetes rudal yang kemarin baru datang di Kalimantan Timur itu. Loh kok